Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kebakaran melanda permukiman di Jalan Garuda Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, memantik kepanikan warga selamatkan harta benda. Sementara di Cilincing, Jakarta Utara, kebakaran menghanguskan warteg. Ada tuh, Pak. Kobaran api membakar permukiman penduduk di Jalan Garuda Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Api semakin membesar lantaran bangunan rumah terbuat dari bahan semi permanen. Warga berjibaku memadamkan kobaran api menggunakan air seadanya. Tak sedikit pula warga menyelamatkan harta bendanya dari kobaran api. Menurut warga, api seketika membesar dan tak mengetahui asal api tersebut. Hal itu membuat warga panik dan bergegas keluar rumah menyelamatkan diri. Dari belakang gang kedua langsung membesar gitu, Bu? Iya. Sempat ada ledak-ledakan, Bu? Ya? Nggak dengar itu. Nggak dengar dah. Jauh sih, sekitar ya dari ujung sini gitu. Ya. Itu akibat apa sih, kompor gas atau listrik, Bu? Ya. Saya juga kurang tahu dah dari api kompor gas, nggak tahu dari itu. Itu dari rumah siapa sih, Bu? Terjadi kurang tahu. Besar aja. Tugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pos RW, samping pos RW, warteg, Ibu Rida, kebakaran warteg. Kepulan asap beserta kobaran api begitu cepat membesar dan membakar sebuah tempat usaha warung makan atau warteg di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara pada Senin pagi. Petugas pemadam kebakaran dengan sigap melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Pemilik warung makan yang melihat tempat usahanya terbakar menangis dan hampir pingsan. Menurut petugas damkar, kebakaran dipicu adanya kebocoran pada tabung gas saat memasang regulator. Yang pemilik sedang memasang regulator gas, namun di situ terjadi kebocoran saat pemasangan, dan di sebelahnya ada kompor sedang menyala sehingga gas itu menyambar dan akhirnya membakar warung ini ya. Api dengan cepat membesar dan membakar 5 kios warung makan serta 1 bangunan kantor di Jalan Muara Baru Raya, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu siang. Saat memadamkan api, petugas damkar mengetahui terdapat seorang korban yang terjebak di salah satu kios. Orang tua korban yang mengetahui anaknya Irawan, 22 tahun, tewas langsung histeris hingga tidak sadarkan diri. Sementara saat kebakaran terjadi, warga yang mendengar teriakan minta tolong Irawan tak berhasil menyelamatkannya karena pintu kos yang terkunci. Kepulan asap hitam membumbung tinggi saat api melahap rumah di Jalan Juraganan 1, Kebayoran Lama, hangus terbakar Minggu siang. Kobaran api yang besar dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Petugas yang tiba di lokasi bersama warga bahu-membahu mencoba memadamkan api. Salah satu korban kebakaran mengaku 3 rumah miliknya hangus terbakar dan tidak sempat menyelamatkan barang-barang miliknya. Diperkirakan sebanyak lebih dari 5 rumah yang hangus dalam peristiwa tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa yang digelar pengendara ojek online di kawasan Gambir, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Kericuhan dipicu akibat aksi sejumlah pengendara ojol yang nekat menyalakan flare saat menyuarakan aspirasi mereka. Sambil berkonvoi menggunakan sepeda motor, para pengendara ojek online seketika memadati ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin sore.
Aksi sempat memanas saat aparat kepolisian mengambil paksa flare yang dinyalakan sejumlah pengemudi ojek online. Meski sempat kondusif, aksi unjuk rasa kembali memanas hingga berujung pada kericuan saat salah seorang massa kembali menyalakan flare di tengah kerumunan. Ketua Umum Asosiasi Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebut aksi unjuk rasa digelar sebagai bentuk desakan mereka kepada pihak aplikator untuk menurunkan potongan biaya aplikasi dari 15% menjadi 10%. Kami juga sepakat dengan Komisi 5 DPR RI yang sudah setuju bahwa potongan aplikasi 10% itu harus diberlakukan dan masih tidak bisa dijalankan karena regulator masih bertahan tidak mau menurunkan dari 15% menjadi 10%. Para pengemudi juga meminta agar pemerintah menyusun undang-undang tentang transportasi online. Mereka juga mendesak pemerintah agar merevisi aturan transportasi online. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa terjadi antara pelajar dan mahasiswa di depan gedung SMAN 4 Kota Serang berujung ricuh pada Senin siang. Massa menuntut penindakan hukum terhadap oknum guru yang diduga terlibat kasus pelecehan dan korupsi. Sejumlah pelajar dan mahasiswa menggelar aksi protes di depan gedung SMAN 4 Kota Serang, Banten. Mereka menuntut pengusutan tuntas terhadap oknum tenaga pendidik yang diduga melakukan pelecehan seksual dan penyimpangan anggaran. Situasi memanas saat massa aksi memaksa masuk ke gedung sekolah dan membuka paksa gerbang. Sempat terjadi bentrokan dengan petugas kepolisian hingga akhirnya tembakan peringatan dilepaskan untuk membubarkan massa. Dalam orasinya, massa memperlihatkan tangkapan layar percakapan diduga antara guru berinisial SJ dengan seorang siswi. Dalam pesan tersebut, terdapat ajakan untuk menginap di sebuah hotel. Massa menilai kasus ini sudah melecehkan martabat pendidikan dan harus diusut tuntas oleh hukum. Insyaallah tadi Bapak sampaikan, kita bicara ke depan, yang ke belakang yang memang perlu ditindaklanjuti, pihak berwenang sudah siap. Dan sekolah sudah menyampaikan buka akses luas-luasnya. Hingga saat ini pihak sekolah dan Dinas Pendidikan masih melakukan penelusuran terkait kasus tersebut. Sementara massa aksi mengancam akan menggelar unjuk rasa lanjutan bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.